Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lensa, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keadaan bahagia. Nah, hari ini kita ada sharing-sharing di kopi ya, Bu. Kopi santai. Kopi santai. Kalau kemarin kita ngundang dari tim Unyu-Unyu ya, Bunda dari TK IT Alfitiah. Kali ini kita ngundang dari yang unya-unya ya, Bu. Iya. Ya itulah. Langsung saja ya sahabat lensa. Saya Dedek Liskasari, pemandu acara hari ini, dan ibu kita yang keren, Ibu Gadis ya, Bu. Jadi hari ini kolaborasi antara Bu Dede dan Bu Jadi Gadis. kami gadis dan dede. Gadis dan Dede. Oke, Bu, kita bincang-bincang sedikit ya, Bu. Oke. Karena saya dengar-dengar ibu ini kan luar biasa ya. 3 orang anak sudah di Alfitiah ya, Bu. Iya. Oke, mantap. Kalau begitu langsung saja lah, Bu. Perkenalan diri dulu, Bu, agar sahabat lensa tahu nih siapa Bu Gadis yang sebenarnya. Ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ibu yang biasa dipanggil Bu Gadis. Anak saya bernama Panji, kelas 9. Kelas 9 SD, kelas 6 dan kelas 3 SD. Alamat saya Jalan Randu, lingkungan 3, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara. Cukup mungkin ya, Bu, perkenalannya. Oh, sampai situ ya, Bu? Iya, ya. Oke. Itu kan, Bu, 3 anak ya, Bu, di lingkup Sit Alfitiah gitu, Yes. Bu. Mau nanya dong, Bu, sedikit bocorannya. Kira-kira kenapa tuh Ibu menyekolahkan ketiga anak tersebut satu sekolah gitu, satu naungan gitu? Oke, saya jawab ya, Bu. Boleh sekali, Bu. Awalnya dulu Panji. Saya jadi curhat ini ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. ya, Bu. Insya Allah tahun ini 4 di sini, Bu. Wow, 4. Insya Allah, doakan. Luar biasa. Semoga ikhtiar kami dipermudah oleh Allah. Amin. Kami juga begitu ya, Bu. Minta doanya supaya senantiasa bisa mendidik Ananda semakin lebih mantap. Kalau untuk Alfitiah sudah mantap. Amin. Iya. Cerita kenapa anak saya bisa 3 di sini dan insya Allah tahun ini 4. Panji, Panji, Bintang, Sakti. Di sini anak saya yang 3 saat ini. Kenapa? Karena saya awalnya saya Panji itu adalah anak paling besar. Jadi saya berharap banyak sekali sama dia bisa menjadi contoh adik-adiknya. Jadi kenapa saya keliling cari sekolah agama. Saya keliling cari sekolah agama, nggak tahu mungkin Tuhan juga yang berencana dan Dia tahu lebih baik untuk kami ditunjuk kemari. Pada waktu itu masih baru, karena baru pindah ya dari yang sana, dari yang di jalan mana kemarin itu Alfitiah, kan sebelum di sini ada di sana. Iya, Bu. Jadi kami sampai kemari, alhamdulillah. Tapi memang pada waktu itu 9 tahun yang lalu itu masih di kampung saya ya, Bu. Di kampung saya tuh masih sedikit orang mau nyekolahkan anaknya itu di sekolah Islam. Jadi saya itu 3 tahun ngalamin Panji diantar pagi itu nangis sampai kelas 3 SD. Diantar pagi nangis dipegang sapam. Diantar pagi nangis dipegang sapam sampai 3 tahun. 3 tahun ya, Bu. Sampai kelas 3 SD. Luar biasa. Makanya saya coba lagi si adik. Walaupun mungkin awalnya dia terpaksa, karena hal baik itu prinsip saya hal baik harus terpaksa. Jadi terbiasa. Hal baik harus terpaksa. Jadi terbiasa. Jadi saya bilang sama anak-anak, sholat itu terpaksa, mami juga terpaksa. Awal-awalnya dulu masih kecil memang semua hal-hal baik itu terpaksa. Lama-lama terbiasa. Saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah jalan untuk anak kedua, Bintang lebih mandiri, lebih nggak seperti abangnya. Nggak 3 tahun lagi ya nangis-nangisnya ya? Dia langsung saya lepas. Oh, Luar biasa. Mungkin saya diberi kemudahan juga sama Allah, iya, kan. Bu. Udah si abang kan, jadi si adik
udah agak enak jalannya, si Sakti juga udah enak jalannya. Insya Allah perempuan satu di sini dimudahkan juga lebih enak ya. Bungsu kan? ya Bu? Iya. Amin amin. Kenapa saya sekolahkan dia di sini, Bu? Luar biasa Alfitiah bagi saya ya, karena saya merasakan kita dari perjalanannya aja. Alfitiah itu jalannya itu kan perjalanan dari rumah saya kemari itu ngelewatin truk, Bu. Jalannya subhanallah. Tapi saya yakin di setiap perjalanan detik-detik saya mengantarkan anak saya ada titipan pahala untuk Wih, saya. keren sekali. Dan saya memang akui logo Alfitiah itu memang doa terdepan dalam akhlak. Ih, mantap. Memang akhlaknya luar biasa. Unggul dalam prestasi ya Bu. Iya, saya akuin itu. Dan insya Allah menjadi pemimpin di masa depan. Amin ya Allah. Itulah yang saya harapkan, Bu. Merinding saya, Bu. Saya juga Bu dengar curhatan Ibu. Wah, keren sekali Bu ini. Merinding, Bu. Banyaklah Bu jatuh bangunnya, nyekolahkan anak di sini nggak murah ya Bu ya juga. Tapi insya Allah bagi saya murah. Walaupun bagi orang yang saya bilang murah untuk mendapatkan berkahnya itu dimudahkan sama Allah sebenarnya. Saya 3 tahun loh Bu. Jadi jangan takut lah kalau ke Alfitiah itu. Saya pernah ke kepala sekolah menghadap, belum bisa bayar SPP karena mau ujian. Saya juga minta keringanan bahwasanya anak saya belum bisa bayar. Saya 3 tahun ngalamin itu Bu. Wis, terbuka aja ya Bu. Iya. Bener, mantap Bu. Jadi ya mungkin saya juga ngapakan di sekolah itu bahwasanya sekolah ini masih juga ada toleransinya gitu. Yang penting kita komunikasinya baik. Iya Bu, bener. Gitu. Jadi saya 3 tahun ngalamin itu Bu. Karena memang lagi terjatuh, kita ekonomi itu jatuh. Ada yang bilang tarik anak dari Alfitiah karena biaya tidak, maksudnya biaya sebulan setiap bulannya itu kan udah nggak sampai. Tapi saya yakin, ya Allah Bismillah, kalau saya tarik anak saya, apakah iya gitu saya berhasil bisa bangkit, tapi anak saya kayak mana gitu. Saya takut memang kalau mengeluarkan anak saya di Alfitiah. Panji tuh, Mami, jadi Mas Panji di sini lagi SMA-nya. Iya. Nggak apa-apa itu katanya. Kenapa? Pengen wawasan baru, saya bilang gitu. Yakin? Saya bilang gitu. Yakin bisa beradaptasi dengan tempat-tempat yang baru, saya bilang gitu. Dan saya merasa dari SD, SMP, dia itu akhlaknya luar biasa, Bu. Dibandingkan teman-teman yang kampung yang lain ya. Yang makanya saya gini, Bu. Saya sekolahkan anak saya ini di sini walaupun dengan biaya besar, saya yakin Allah akan menggantinya. Saya ikhlas lelah di hari saya muda ini dengan antar jemput, dengan uang, dengan materi, dengan segalanya. Tapi saya yakin Allah akan mudahkan ibadah saya setelah usia saya tua. Masya Allah Bu. Itu saya. Jadi saya nggak Jempol, apa-apa. Bu. Saya nggak apa-apa dikasih amanah yang berat mungkin, tapi saya rasa saya tidak berat. Mungkin dilihat dengan antar jemput anak, biaya sekolah yang besar. Tapi saya dengan keadaan saya masih kuat, masih muda, kenapa tidak? Gitu. Karena Keren sekali sahabat lensa. hasil tidak usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, Bu, usaha tidak Saya percaya dengan janjinya Allah. Itu yang saya pegang. Allahu Akbar. Allah Akbar. Keren sekali ya sahabat lensa. Tadi yang pertama Ibu katakan bahwa Allah bisa itu karena dipaksa, ya kan Bu? Berikutnya, yakin saja dengan ketentuan Allah. Allah akan ganti segala ikhtiar kita dengan hasil yang memuaskan. Keren Bu. Lanjut boleh Bu? Boleh. Oke, baik. Kira-kira Bu, apa saja yang sudah Ibu Ananda kita dapatkan dari Alfitiah Bu? Kita bagi ya Bu ke sahabat lensa ya. Oke. Karena hal baik itu memang harus dibagi-bagi, Bu. Iya Bu, benar. Apalagi hal yang baik dan hal yang berhasil tidak boleh kita pegang sendiri. Kita harus bagi-bagi biar semuanya sukses bareng-bareng ya. Amin, iya benar Bu, berbagi. Iya, berbagi. Jadi hasilnya saya itu selalu bilang sama anak saya, Mami nyekolahkan di sini cuman mau patuh dengan perintah Allah, jauhkan semua larangan Allah. Kalau cerita bisa menghafal,
sekian juz itu bonus sama mami, saya bilang. Dan tidak mungkin Allah tidak kasih bonus sama mami, saya bilang gitu. Jadi saya hanya tuntut mereka akhlak yang baik, taat kepada Allah, jauhkan semua larangannya. Dan murojaahnya insya Allah dengan akhlak yang baik, menghafal itu kan lebih mudah, maksud saya gitu, Bu. Iya, bener-bener, Bu. Jadi saya nggak harus hafal gitu, enggak. Karena praktek saya seperti itu sih ke anak-anak. Ya udah sambil juga anak-anak gitu. Maksud saya kalau dipaksa memang berat gitu. Jadi saya pokoknya sholat 5 waktunya oke. Puasa Senin Kamisnya walaupun tidak sebulan penuh ada gitu kan. Dan akhlaknya itu bisa di kita bandingkan dengan yang lain gitu, Bu. Jadi dengan dia udah bagus akhlaknya, insya Allah murojaahnya, hafalannya itu ya itulah ngikut bonus. ya kan, Bu. Saya bilang itu bonus. Luar biasa ya, Bu. Kalau saya masih di posisi anak-anak nih, sahabat lensa, mungkin ibu seperti inilah yang menjadi idaman saya. Iya, Ya kan, Bu? Iya, soalnya nggak nuntut banyak. Kalau dulu mak saya, Bu, harus peringkat segini, harus begini. Nah, tapi kalau ibu tidak, kedepankan dulu akhlaknya. Insya Allah yang lain bakal ngikut ya, Bu. Iya, insya Allah. Luar biasa, Bu, the best. Makanya saya salut dengan logo Alfitia. Itu dari logonya kita udah nampak apa niat yang ada di dalam sekolah itu gitu. Ya, dari situnya ya, Bu. Iya. Mohon doanya selalu ya, Bu. Oh, jelas. Selain itu, Bu, kira-kira masih ada, Bu, yang lainnya? Ya, maksudnya hasil dari Yang tadi, Bu, yang sudah didapatkan dari Alfitiah gitu. pergaulan. Oh, pergaulan anak-anak ya, Bu. Pergaulannya termasuk baik, Bu, arah benar gitu. Kadang pergaulan sekarang itu kan, Bu, banyak yang salah, banyak yang namanya anak-anak kan, Bu. Anak-anak Milenial ya, itu, Bu. anak-anak itu, Bu, apalagi SMP ini, Bu, anak Rawan. saya rawan banget, Bu. Udah mulai tahu cinta-cintaan, suka-sukaan ya kan. Jadi saya memang merasa saya harus jadi kawan, saya harus jadi teman dia gitu. Jadi dia memang selalu tanya itu, suka itu boleh nggak, Mami? Boleh, suka-sukaan itu boleh, tapi ada nafsu di situ yang tidak boleh diikutin, saya bilang. Wah, dikendalikan ya, Bu. Saya bilang suka-sukaan itu wajar karena Panji itu laki-laki, sukanya harus sama perempuan ya. Jangan sama laki-laki. Saya bilang gitu. Mami, ya boleh memang, saya bilang sukanya sama perempuan, jangan sama laki-laki. Dia sambil ketawa. Berarti gitu. si Abang sudah mulai curhat begituan ya ke Ibu. Saya memang welcome dengan itu. Karena saya tidak mau dia curhat ke yang lain dapatnya beda gitu. Karena pemahaman dia kan saya yang tahu. Jadi saya tuh welcome, apapun yang mau ditanya. Saya boleh ngomong ya, Pak. Soal soal mimpi basah dia nanya sama saya. Oh. Saya harus jelaskan itu, Bu. Karena kalau enggak nanti tanya ke temennya entah apa nanti hasilnya. Iya ya, Bu. Gitu. Saya takut gitu. Jadi saya harus jadi gurunya, harus jadi kawannya, harus jadi semua. Masya Allah, berarti sebagai seorang ibu sangat banyak ya, Bu, PR-nya ya. Tapi nikmat, Bu. Subhanallah, Bu. Apalagi dengan anak-anak itu yang akhlaknya baik, penurut gitu, soleha. Saya enjoy gitu, Bu. Santai gitu. Rasa saya kok nikmat ya. Saya berpikir aja, jangan besar-besar lah anak ini gitu. Biar aja lah segini-segini aja, kok rasanya nikmat gitu. Kalau udah besar-besar gimana gitu. Iya ya, Bu. Kalau kecil-kecil gini kan terus dalam pengamatan ya, Bu, Iya, pemantauan. masih gabung gitu. Iya, kan. ya Kalau kan, nanti Bu. sudah dewasa Mencar-mencar. tapi ya memang waktu itu harus berjalan, iya, tetap harus dipersiapkan maju. ya, Bu. Iya, benar. insya Allah. Oke, Bu. Jadi, Bu, tadi ya, Bu, masih berbicara ketiga ananda kita. Berikutnya ada yang mau nyusul lagi di Alfitia ya kan, Bu? Insya Allah jadi 4. Amin. Mau tanya nih, Bu. Ketika mereka sudah disekolahkan di Alfitia, Bu, kira-kira bagaimana dengan sikap-sikap Ananda atau capaian-capaian Ananda yang paling signifikan tuh gitu, Ibu lihat gitu. Iya. Apalagi nih Bang Panji ya sudah kelas Iya, 9 tadi gitu, Bu. Pastinya sudah banyak progres yang terlalui ya kan, Bu? Benar. Saya jawab ya, Bu. Boleh sekali. Memang Panji itu, saya memang asik ngomong Panji aja, padahal ada 3 ya, Bu. Panji satu, di sini ada Panji, ada Bintang, ada Sakti. Cuman karena Panji itu yang sudah semakin
memang ditarap darah mudah ya kan. Iya, Jadi dia bisa cara saya bilang mungkin karena itulah Bu, mitra kerja saya adalah Alfitia. Itu saya selalu saya bilang saya bisa mendidik sama kampung. Ya alhamdulillah saya kan selama saya di kampung itu adalah kepala lingkungan. Saya istri kepala lingkungan di kampung saya. Wah. Jadi saya kalau orang itu nanya tuh selalu gini, Bu Panji tuh apa nggak pernah main-main Bu? Panji tuh apa selalu sama adik-adiknya aja? Saya bilang Panji itu memang sudah lelah dengan sekolah. Memang sudah saya tanya langsung sama Panji memang udah nggak bisa main-main apa di tempat-tempat yang tempat Panji dulu kecil main-main udah nggak nyambung Mami. Wah, oh berarti si abang gini nih Bu ceritanya. Sudah tidak, bukan kurang bergaul ya Bu Iya, bahasanya, tapi apa sudah coba? membatasi diri terhadap Pergaulannya ya, Bu. bebas-bebas itu Wah. gitu. Jadi dia merasa itu mungkin yang didapat dari Alfitiah ini ya, bahwasanya dia tahu baiknya, buruknya, Iya, Bu. dan sudah tidak nyambung dengan teman yang udah beda dengan mau main-main aja. sudah ada arah tersendiri ya Bu. Kebetulan juga sekolah kita kan sampai sore ya kan Iya, Bu. betul. Bener-bener. Makanya kemarin tuh corona sedih. So sedih. Iya Bu. nggak Banyak boleh. keluhan tuh emak-emak. Oke Bu, kalau itu kan tadi Bu lebih fokus Bang Panji ya. Kira-kira kalau yang Bintang, Ah, Sakti. itu bagaimana Bu? Bintang itu mudah bergaul. Boleh tanya tuh SD, dia kan kelas 6 Abu Ubaidah. Semua kenal Bintang, malah nggak kenal mamanya. Kalau Panji kenal mamanya siapa, Panjinya kurang. Tapi kalau Bintang lebih terkenal Bintangnya daripada sayanya. Dia mudah bergaul. Mudah bergaul. Mudah bergaul. Kalau Sakti orangnya sih pendiam memang, datar gitu. Oh, Sakti pendiam. Sakti tadi kelas 3 ya Bu? Sakti kelas 3. Iyalah. Tahun ini SMA 1, Bu, SMP 1, SD 2. Ih. Mantap ya Bu. bismillah lah, Bu. Bismillah. Insyaallah. Niatnya nggak macam-macam Bu, cuma nyekolahin anak. Iya. Betul itu Bu. Karena yakin aja aset yang paling berharga itu ya anak-anak. Wah. Dibandingkan dengan mobil mewah, rumah mewah, segala macam enggak. Enggak ya, Bu? Saya. Makanya saya Bu diuji dengan saya pernah diuji dengan hilangnya rumah, hilangnya mobil, hilangnya semua. Saya pernah diuji Bu. Nah itu dari saya jatuh kemarin itu, saya 3 tahun yang selalu menghadap dengan kepala sekolah, dengan ketua yayasan. Saya yakin saya bisa diuji dengan materi ekonomi yang bisa diambil Tuhan, itu saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya rasanya sedih apabila anak saya harus saya keluarkan pada saat itu dari sini. Sempat saya sudah kehilangan harta, saya kehilangan akhlak anak saya, cita-cita saya menjadikan anak-anak saya anak yang soleha. Jadi saya merasa rugi besar gitu. Jadi saya yakin walaupun saya setiap mau ujian saya datang ke kantor menghadap, walaupun telepon cuman karena saya mau menjaga mental anak saya saja Bu. Bahwasanya kasihan juga kalau anak yang langsung ditegur. Jadi saya sebelum itu saya memang selalu maju ke kepala sekolah minta tolong. Aduh. Gitu. Siaga banget ya Bu. Karena kasihan juga mental anak kan gitu. Iya. Jadi saya udah jaga itu gitu. Alhamdulillahnya Alfitia itu memang mengerti gitu kondisi kita gitu. Jadi saya berterima kasih juga sama Alfitia yang sudah bersedia kemarin-kemarin itu saya minta toleransinya gitu. Dan sekarang si ibunya sudah bangkit kembali. Alhamdulillah. Ya Bu. Alhamdulillah. Ya Allah, sahabat lensa luar biasa ya sahabat lensa. Ibu ini siap diuji dengan apapun itu kembali kepada Allah asalkan anak ya Bu. Tadi dari Merinding kalau diceritain. iya ya Bu, dari rumah ridho ya Bu. Ridho. Tapi anak harus diperjuangkan ya Bu. Iya. Aduh Bu, bangga sekali Bu. Mungkin abang-abang nanti yang nonton ya, Bang Panji. Nih, emak kita Bang. Luar biasa Bang. Doakan emak selalu supaya sehat ya kan Bu. Aduh. Bangga nih Bu anak-anak. Iya, memang karena ayahnya itu saya dari kecil tuh, saya bilang sama suami saya, tugas suami sudahlah cari nafkah saja, saya bilang. Soal anak-anak, soleh atau tidak solehnya, soleh atau tidak solehnya anak saya juga, karena kami
percayakan sama saya bilang. Percayakan sama saya, apabila anak saya itu di luar dari aturan Allah, salahkan saya. Kalau anak saya berhasil, saya ciptakan dia menjadi anak soleh dan soleha, itu adalah anak ayah, saya bilang. Wah, bagi Iya. tugas, ya kan Bu, ibu yang mengemban bagian anak. Iya. Tapi apabila mereka gagal, salahkan saya. Karena saya adalah ibunya, Tapi apabila mereka berhasil, anak ayah. anak ayah. Waduh, luar biasa Bu. Makanya saya tuh memang yes kalau soal bilang anak itu harus dididik dengan wanita yang cerdas, yang soleha, yang karena memang anak itu di orang tuanya itu di ibunya, Bu. Kalau saya. Iya, iya benar Bu. Karena ayah itu tugasnya hanya, ya sebenarnya bukan hanya sih, ya kan janganlah diberatkan dengan sudah mencari nafkah, mencukupi biaya, dikasih juga dengan beban harus didik anak kan, ya paling didiknya cuman udah murojaah mana, yuk sini sama ayah kita, cuma sekedar gitu aja. Iya, Cuma sekadar kalau gitu untuk ya, Bu. tuntutan yang lain, insya Allah saya yang ngehandle. Mama yang di depan. Iya, benar. Waduh Bu. Karena kalau ayah yang langsung maju, Bu, Bu. anak-anak kadang kan gini, namanya laki-laki dengan laki-laki, mereka keras. Jadi kalau udah kena saya kan, kalaupun ada salah, mereka terus luluh dengan kok kayak gini, makanya jangan gini, nanti ayah marah, kan ini kayak gini memang nggak boleh gitu. Jadi dia terus ngelembek, Bu. Tapi kalau laki-laki kan ayahnya gitu memang langsung mau keras gitu kan. Jadi Iya, Bu. namanya laki-laki dengan Iya, laki-laki. bener Bu. Makanya seorang ibu itu kayak akan nasihat ya Bu, Iya. untuk anaknya ya. Keren Bu. Tapi kalau seorang ayah langsung ini ya Bu, pernyataan-pernyataan Iya, yang harus diikuti tapi gitu memang ya Bu. namanya seorang lelaki itu kan memang dia lebih tegas. Iya, bener, Bu. Gitu. Jadi kan kalau kita kan keibuan, jadi kita kadang ada mau kena apa, karena apa. Kalau seorang ayah kan langsung kok gini gitu. Jadi saya makanya udah biar aja saya aja, semua itu saya yang handle gitu. Iya ya Bu. Gitu. Kalau kira-kira sahabat lensa nih Bu, mau minta tips bagaimana sih Bu supaya bisa menjadi seorang ibu yang tangguh seperti ibu gadis gitu. Kalau minta tips juga, saya juga masih butuh tips loh. Oh iya. Tak apa gitu Bu ya kan Bu. Ya paling kita sharing-sharing lah, bukan tips lah ya. Oh, sharing, oke, Kita Bu. cuma sharing yang sama-sama, mungkin sahabat lensa juga punya anak yang sebaya saya, anak yang banyak juga ya kan, subhanallah. Makanya kalau untuk tips saya kira belum lah ya. Saya belum cukup banyak tips. Cuma kita sharing aja. Ini nih ilmu padi nih, ilmu padi. Kita sharing-sharing aja bahwasanya kalau saya memang anak laki-laki itu dia lebih harus cemana ya, memang harus lebih saya kuatkan imannya gitu. Jadi untuk menjadi kepala segalanya kan, kepala rumah tangga, Benar-benar imam yang baik gitu. Jadi tipsnya ya sekolahkan dan tempatkan pendidikan anak itu, atau carilah mitra kerja sama kita. Ini kan sekolah ini adalah mitra kerja sama kita, mitra sebagai orang tua. Kalau kita orang tua sendiri pun kita memang berat kalau sekolahnya tidak mendukung untuk menjadikan anak itu di jalan perintah Allah yang benar. Kalau menurut saya ya Bu, Iya, ya Bu. kan Bu. Jadi kalau saya sebagai orang tua menuntutnya anaknya soleh, tapi sekolahnya tidak mendukung, bisa jadi gagal juga Bu. Dan kalau sekolah mendukung tapi orang tua tidak mendukung juga gagal. Jadi kita harus kerja sama. Wah, Itu sih menurut harus saya. ada umpan baliknya ya Bu. Iya, karena kan bener, Bu. namanya anak-anak itu memang kaset kosong sih Bu. Iya bener Bu. Jadi yang ngisi itu kita. Jadi tidak hanya tugas sekolah, iya. tapi tugas di rumah Orang juga ya tua. Bu. Tidak juga melulu di rumah, sekolah juga. juga. Jadi kedua-duanya harus Sinkron. bersinergi. Iya, Iya, bener. betul. Mantap Bu. Aduh, ada lagi Bu tipsnya selain memilihkan wadah sekolahnya yang
kita rasa memang pas, berikutnya kira-kira apa lagi, Bu? Kasih kepercayaan sama anak. Wah, ini nih yang sering gagal ya, Bu. Kadang kasih orang tua kepercayaan. kurang yakin ya, Bu. Sebenarnya dalam hati itu pasti saya sendiri mau percaya anak, tapi punya hati di dalam nanti gini gitu. Tapi kita yakin karena kita punya Allah gitu. Karena kita nawaitunya, karena kalau terlalu kita tidak beri kepercayaan, mereka tidak akan timbul dengan mental yang baik gitu. Kalau menurut saya ya, Bu ya. Jadi saya harus kasih kepercayaan dia, tapi saya juga harus tarik ulur gitu, nggak bisa langsung percaya kali, tapi tetap kita kasih dia ruang-ruang untuk dia, misalnya mau apa gitu, memangnya Mas maunya apa, Panji maunya apa, maunya gini, tapi Mami bilang ya kalau ini arahnya jadi gini, kalau yang ini jadinya gini, jadi mau yang mana? Terakhir dia selalu balik ke saya memang. Ya udahlah kalau gitu coba Mami bagusnya yang mana. Jadi dia gitu selalu. Jadi tetap sebenarnya kita cuma memutar-mutarkan Iya ya, Bu. itunya aja kan. Terakhir dia balik ke saya juga gitu Iya, kan. ya. Jadi karena dia lebih yakin keputusan orang tuanya gitu. Karena saya memang mau melatih otaknya itu gitu. Jadi saya yakin dia bisa nggak nih gitu. Rupanya belum, karena mungkin masih SMP ya. Jadi Iya, nanti ya, beranjak SMA kita nggak tahu lagi. Berarti sering terjadi musyawarah ya, Bu, di Ya. rumah ya? Sebenarnya di rumah tangga itu, apalagi di anak, komunikasi memang, Bu. Komunikasi itu harus baik. Insya Allah semuanya baik. Komunikasi. Harus komunikasi. Komunikasi tidak baik itu hasilnya, Bu. Kalau Iya, saya Bu. ya. Bener, Bu. Komunikasi. Berarti yang pertama tadi sekolahnya dipilihkan, berikutnya Tempat pendidikan. tempat pendidikan ya, Bu. Ya mau dipondokkan atau minimal itu adalah bau agama gitu ya kan. Sekarang kan banyak juga sih kan. Makanya kalau bisa pilih tempatnya itu yang mendukung untuk niat si orang tua kalau mau anaknya soleh gitu. Iya, Bu. Gitu. Bener. Abis udah tempatnya, beri dia kepercayaan ya, Bu. Iya. Tapi tetap kita harus Kontrol. uh-uh. Karena dia tidak bisa juga dia itu dipercaya seperti yang sudah cukup dewasa atau baik buruknya kan enggak juga. Bener, Bu. Sudah 2 ya sahabat lensa tipsnya. Tapi Ibu ini nggak mau bukan redaksinya tips. Bukan. Jadi Bu ada lagi, Bu, selain yang 2 itu, Bu? Niatnya, nawaitunya. Niatnya. Lillahi ta'ala, semua pasrahkan sama Allah. Ikhtiar kita, hasilnya Allah yang tentukan. Kayaknya ini yang penutup nih. Yes, karena sudah dikembalikan aja sama Allah, diserahkan gitu ya, Ya, Bu. kita juga nggak mesti balikan sama Allah, tapi kita nggak berikhtiar kan sama aja. Bener, Bu. Iya kan. Dan dengan kita berusaha, masa Allah sih nggak kasih hasil, gitu. Ya kan, Bu. Iya, Bu, bener sekali. Jadi ya semangatlah pejuang-pejuang soleh dan soleha. Oke. Saya yakin setiap orang tua semua kepingin anaknya soleh dan soleha. Dan dikuatkan niatnya, yakinkan semuanya, semua bisa karena ada Allah gitu. Karena terkadang kita lupa ada Allah itu, terkadang kita lupa. Apa bisa gitu. Nah, itu yang selalu orang kan, apa bisa? Enggak bisa lah, karena kadang lupa ada Allah gitu. Iya ya, Bu. Terlalu cepat menjadi hakim gitu ya, Bu. Apa bisa gitu. Makanya niatnya kuat gitu, kekuatan gitu, maksudnya ada Allah. Allah itu bantu. Kita berusaha, tetap berusaha. Iya, bener, Bu. Bantu. Pasti dibantu sama Allah. Ini kan, Bu. Aduh, keren sekali ya sahabat lensa. Sepertinya Ibu ini sangat kuat gitu pendekatan diri dengan Allahnya Enggak begitu. juga, Bu. Karena dari bahasanya ya, Bu, sepertinya sudah ada Allah. Karena saya pakai gini, saya pakai rumusnya. Nah, ada rumus sahabat lensa. Makin mantap. Bukan rumus ya, keyakinan saya ya, keyakinan. Si Ibu ini. Bahwasanya niat saya lillahi ta'ala, percaya sama Allah, dan saya pakai logika. Nah, gitu. Kalau itu nggak kena logika juga saya kadang nggak ini juga, makanya logika orang mau anaknya soleh tapi nggak ikhtiar. Iya ya, Bu. Kan nggak juga bisa kan gitu. Kalau saya itu pakai lillahi ta'ala dan logika. Oke, kolaborasi ya, Bu. Gitu. Begitulah perjuangan seorang ibu ya. Seorang
Ayahnya juga Ayahnya juga ya. ayahnya. Karena ini Ayah ibu di yang di balik sini. layar, ayah di balik Ayah layar. di balik layar ya, Bu. Ayah di balik layar. Sabar Iya. ya ayah. Sabar, Ayah Ayah. semuanya. Keren sekali ya, Bu. Yang mana memang tujuan kita menjadikan generasi kita ya, Bu, sebagai generasi yang memang sesuai perintah Robnya Iya. begitu ya, Bu. Zaman semakin maju, Bu, semakin canggih. Bener, Bu. Kalau tidak kita kuatkan agamanya, mudah kali, Bu, tergoda gitu kan, mudah kali ikut arus gitu. Jadi saya memang tidak tanamkan sama anak-anak itu ini harta ini, enggak. Saya tanamkan itu hanya iman, agamanya, kesolehannya, akhlaknya. Jadi kalaupun dia nanti dikasih rezeki dengan harta yang berlimpah, dia tahu harta itu harus kemana. Wah, pokoknya pondasinya dulu ya, Iya, Bu, betul. dimantapkan ya, Bu. Betul. Insya Allah nanti segalanya akan terbangun dengan Makanya yakinlah ibu-ibu, orang tua di sana, walaupun biaya sekolahnya itu begini, yakin semua itu ada hasilnya. Oke, ada hasilnya. Ya, Bu, kita ajak dulu nih sahabat lensa untuk semakin percaya dengan Alfitiyah, kira-kira ya, Bu, memasukkan Ananda ke Alfitiyah. Nggak usah diragukan dan nggak usah diyakinkan. Wah. Yakinlah memang, Bu. Yakinlah memang, Bu. Gitu ya, Bu. Saya mau tanya ini, Bu. Nah, boleh, Bu. Boleh gantian saya tanya ya? Sangat boleh, Bu. Kan saya ini mau 4 di sini. Ada nggak orang tua yang masukkan anaknya lebih dari 4 di sini? Ada nggak? Ayo. Sepertinya ada ya, Bu. Ada ya? Tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Mungkin abangnya sudah Oh, tamat. iya. Terjadi susulan. Nah, itu kan berarti bukan saya saja kan? Banyak lagi yang sudah yakin percaya dengan Alfitiyah. Makanya saya ini karena kebarengan ya kan, Bu, dari SMP, Bu. SD. Baik, Ibu. Satu pesan nih kita tinggalkan untuk sahabat lensa. Iya. Let's go. Pesannya ya. Iya, Bu. Sekarang ya. Iya, Bu. Pokoknya saya Alfitiyah IS titik lah, udah selesai. Anak saya insya Allah 4 di sini. Dan lebih berharap lagi saya lebih untuk Alfitiyah. Wah. Yes, dah. Titik untuk Alfitiyah habis dah. Titik ya, Bu. Oke. Habis. Jadi sahabat lensa, ayah bunda, ayo bersama-sama join di Alfitiyah bersama kita ya, Bu ya. Iya. Seperti Menjadi ibu keluarga gadis Alfitiyah. menjadi keluarga Alfitiyah. Masya Allah. Senang sekali, Bu, bisa sharing-sharing, Sama-sama, Bu. konsultasi dengan ibu. Aduh, mantep, Bu. Nanti kayaknya pola pengajaran ibu terhadap anak-anak mau saya copy paste. Oh iya. Boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau hal baik-baik itu harus dibagi-bagi, Bu. Oh iya ya, Bu. Harus dibagi-bagi. Macam ibu tadi ngayu-ngayukan Alfitiyah. Heeh. Iya, karena baik, jadi harus dihayu-hayukan. Oh, ayo kalimat Ayo, ajakan ayo, ya, Bu. Iya, jadi memang harus dihayu-hayukan karena baik. Wah, Masya Allah. Sekian dulu ya, Bu, dari kita. Salam lensa. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.